susah banget jika harus tapi kalau percaya kuring mau bisa bahasa kita diri mau pernah bisa justru kuring bangga bisa berteman lepas dari berat tas tidak boleh kurang dari 25 kg sesuai dengan skala hati nurani. Baru bangun. Baik. Bu, makan ya. Oh ya. Siapa? Karyam. Dan Di bawah sini. Hah? Situ loh, di bawah. Apa ya? Oh. Tangkap, tinggal satu tangkap. Kalau semester dapat. Gok. Bajunya bajunya kenapa tuh? Udah capek. Bagi siapa? Udah. Satu. Dua. Udah. Untung di jalan ketemu Mas Gugun. Warga kampung jangan dipandang sebelah tangan. Nih lihat, ada 8 kampung yang gak pernah lelah berjuang bertahun-tahun. Oke, jadi Busur sampai sekarang jadi sangat ini ya, bahwa cuma secara fisik kelihatan bagus, tetapi juga secara semangat saya melihat mengharukan gitu sebenarnya. Kalau saya ingat lagi dulu 2015 bagaimana saya ketemu sama teman-teman warga Kuning. Jadi 10 tahun yang lalu pertama kali saya dengar Kampung Kuning itu sebenarnya nggak secara langsung. Saya waktu itu jurnalis di koran harian bahasa Inggris namanya Jakarta Post. Saya redaktur posisinya di Des Metro ya waktu itu. Saya nggak langsung ketemu teman-teman Kunir, tapi jurnalis saya ada. Saya kira ada 3 orang yang saya kirim ke sini ya waktu itu ya. Dan waktu itu keadaannya kalau saya lihat dari foto-foto yang dibawa dari foto jurnalis, keadaannya waktu itu bisa dibilang Kampung Kunir yang dulu asri hijau, keadaannya di titik nol ya, di bulldozer gitu, sampai 2 kali menurut saya. Ceritanya dulu menyedihkan ya, saya ingat negosiasinya keras gitu untuk tengah digusur sampai teman-teman nggak siap gitu ya. Ketika akhirnya bulldozer tetap datang, bahkan nggak sempet ngeluarin barang, nyelamatin barang gitu. Jadi bulldozer itu masuk merangsek, bahkan barang-barang perabotan aja belum sempat dikeluarin. 2 kali mengalami penggusuran, saya bolak-balik mengedit tulisan-tulisan tentang penggusuran di Kampung Kuning. Tapi sekarang 10 tahun kemudian jadi
ini ya, jadi apa tuan rumah buat festival koperasi perumahan yang sangat menginspirasi gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini tuh kayak bagi saya ini kayak kisah itu dari zero ke hero gitu ya, dari titik nol digusur sampai sekarang jadi hero, pahlawan dalam arti bukan pahlawan yang pakai rencong atau pakai pedang ya, tapi pahlawan bagaimana perjuangan teman-teman itu sekarang bisa jadi inspirasi, jadi ilham buat banyak warga kampung untuk membuat hal yang sama gitu ya. Yang saya kira yang paling penting adalah kesadaran bahwa semua warga di Jakarta apapun kelasnya gitu ya, itu berhak tinggal dan punya kehidupan yang layak di Jakarta. Itu saya kira satu kesadaran yang teman-teman selama 10 tahun menjaga, merawat, memperjuangkan. Orang lain bilang kalian nggak berhak, harus pindah, salah. Ada yang disuruh pindah ke Marunda, yang waktu itu kalau nggak salah ada yang dipencet pindah kemana-mana, teman-teman nolak gitu ya. Ada 33 kakak kira yang benar-benar keras, paling keras kepala merasa enggak, kami berhak untuk tetap tinggal di sini sampai tinggal di Tuhan dan saya berbolak-balik. Nah setelah saya di Jakarta Pos PR sampai ubanan belum lulus, udah miskin duluan. Oke. Seminggu tuh nulisnya. Seminggu ya? Oke, kalau gitu mungkin kegiatan ini tanpa penampilan seni dari warga sekitar sini ini kurang asik ya, Nek? Betul. Ibarat anak soto Betawi tanpa ukur tuh rasanya hamba. Tadi sob sih. Oh, soto. Ya jarakku berhitung, mengetik, bahasa asing, kerapian dan tata cara. Tetapi lupa diajarkan. Bila dipeluk majikan dari belakang, lalu sikapku bagaimana? Western. Oke. RUU Miskin. Orang miskin di jalan, yang ditinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian. Janganlah mereka ditinggalkan. Kota tua. Angin membawa bau baju mereka, rambut mereka melekat di bulan purnama. Wanita-wanita bunting berbaris di cakrawala, mengandung buah jalan raya. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa,
bayi gelap dalam batin, rumput dan lumut jalan raya tak bisa kamu abaikan. Bila kamu remehkan mereka, di jalan kamu akan diburu bayangan. Tidurmu akan penuh igauan, dan bahasa anak-anakmu sukar kamu terka. Jangan kamu bilang negara ini kaya karena orang-orang berkembang di kota dan di desa. Jangan kamu bilang dirimu kaya bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya. Lambang negara ini mestinya terompah dan biatu, dan perlu diusulkan agar ketemu presiden tak perlu berdasi seperti Belanda, dan tentara di jalan jangan bebas memukul mahasiswa. Orang-orang miskin di jalan masuk ke dalam tidur malammu. Perempuan-perempuan bunga raya menyukai putra-putramu. Tangan-tangan kotor dari jalan meraba-raba kaca jendelamu. Mereka tak bisa kamu biarkan. Jumlah mereka tak bisa kamu mistik menjadi nol. Mereka akan menjadi pertanyaan yang mencegat ideologimu. Gigi mereka yang kuning akan meringis di muka agamamu. Kuman-kuman sipilis dan TBC dari gang-gang gelap akan hinggap di gorden presidenan dan buku programa gedung kesenian. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah, bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayang. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau tertuju ke dada kita atau ke dada mereka sendiri. Oh, kenanglah, orang-orang miskin juga berasal dari kemah Ibrahim. Lanjut, ayo langsung. Maaf. Lanjut gendewan. Aduh, udah searching aja. Gak jadi. Aku seorang gerilya. Engkau melayang jauh kekasihku. Engkau mandi cahaya matahari. Aku di sini memandangmu, menyandang senapan berbendera pusaka. Di antara pohon-pohon pisang di kampung kita yang berdebu, engkau berkudung selendang katun di kepalamu. Engkau menjadi suatu keindahan. Sementara dari jauh, resimen tank penindas terdengar menderu. Malam bermandi cahaya matahari. Kehijauan melimuti medan perang yang membara. Di dalam hujan tembakan mortir, kekasihku, engkau menjadi pelangi yang agung dan syahdu. Peluruku habis dan darah muncrat dari dadaku. Maka di saat seperti itu, kau menyanyikan lagu-lagu perjuangan bersama kakek-kakekku yang telah gugur di dalam berjuang membela rakyat jelata. 10 tahun reruntuhan. Untuk Kampung Kunir, 27 Mei 2015, 27 Mei 2025. Tahun yang lalu, matahari bersaksi atas tanah yang dibuldoser. 10 tahun yang lalu, matahari bersaksi, keringat membanjiri, air mata menengadah hingga di leher urat kami. Dan suara anak-anak yang tercekik debu. 27 Mei, kami tak akan lupa bukan hanya tanggal, tapi luka yang dicatat oleh bumi dan dijawab dengan
Ingat, hari ini 10 tahun kemudian kami berdiri di atas tanah yang sama, bukan dalam rata, bukan dalam tenda darurat, tetapi dalam kampung yang kami susun, dalam rumah-rumah yang bertingkat, dalam koperasi yang kami dirikan, dalam perlawanan yang kami pelihara seperti anak kami sendiri. Hari ini kami menyalakan lilin di tiap jendela, di tiap lubuk hati kami, di tiap harapan kami, di impian kami, di doa kami, di amin kami. Kami menyalakan lilin perjuangan. Jika dulu kami ditinggalkan, hari ini kami mengundang kota untuk belajar dari kami. Kami mengundang segalanya untuk belajar dari perjuangan kami. Dari tanah luka tumbuh harapan. Dari reruntuhan lahir koperasi. Dari penggusuran berdiri kampung susun Kunir. Dari perlawanan lahir kota yang baru. Kota di mana senyum anak kami berdiri. Kota di mana istri-istri kami duduk penuh doa berseri. Kota di mana suami-suami kami pulang dari kerja semalam hari. Kota di mana si miskin bisa berdiri. Kota di mana koperasi bisa berdiri. Kota di mana si miskin punya mimpi. Kami tidak pergi untuk warga Kampung Kunir. Di bawah malang kota tua, di tepi sungai yang dulu penuh pohon berseri, hidup kami digusur dengan dalih ragu atas nama wajah kota yang berseri dan dibanjir. Tapi kami bukan debu yang mudah ditiup traktor waktu. Kami tanah yang mengakar. Kami bata yang menyusun diri meski dirubuhkan berkali-kali. Kami mendirikan kampung di dalam luka, kampung susun dari peluh dan cita dan cinta. Tak ada investor, hanya koperasi dan gotong royong yang jadi motor. Anak-anak kini punya jendela, punya mimpi, punya kata merdeka. Ibu-ibu punya dapur dan cahaya, punya impiannya, punya cara untuk bertahan hidup agar keluarganya bahagia. Tak lagi tidur di lorong atau jendela plastik. Tak ada ruang gegap di mana plastik berisik. Kita punya tembok, kita punya kota, kita punya kosakata merdeka. Kunir merdeka. Kunir merdeka. Kunir merdeka. Terima kasih. Terima kasih Mas Ode. Terima kasih. Saya akan membawakan satu puisi W.S. Rindra dengan judul Balada Orang-Orang Tercinta.
Sajak Sebatang Lisong. Puisi Sajak Sebatang Lisong merupakan suara protes yang kuat dan panggilan untuk tindakan kolektif dan perubahan sosial yang lebih besar. Sajak Sebatang Lisong. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukup melangkah, berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Delapan juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa denau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur, berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita-wanita bunting, antri uang pensiunan. Dan di langit, para teknokrat berkata, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang malas, bahwa bangsa kita mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala. Dan aku melihat protes-protes warga yang terpendam, terhimpit di bawah tanah, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pada
Bandung 19 Agustus 1977. W.S. Rendra. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mariam puisinya. Anak-anak Gunir, Oh Mas Ode yang lanjut. Oke, ayo Ma. anak-anak Gunir, kalian lahir dari tanah yang pernah menangis, tapi kalian tumbuh di atas mimpi yang disiram oleh peluh dan sabar, oleh ibu, oleh bapak, oleh tangan-tangan yang tak pernah mau kalah. Kalian bermain di lorong kampung susun dengan tawa yang memecah dinding-dinding beton. Lalu tanah ini diratakan. Kini kaki-kaki kecil kalian menari di atasnya. Kalian bahagia, kalian punya mimpi, kalian berhak merdeka. Kalian tak tahu bahwa 10 tahun yang lalu rumah-rumah kami dihancurkan, rumah-rumah kami diratakan, tembok-tembok kami dihancurkan, dipukul, diberu, dipukul, ditangkap. Hancur. Tapi kalian tak tahu bahwa 10 tahun yang lalu rumah-rumah kami dihancurkan. Bukan oleh angin atau hujan, bukan oleh banjir atau bandang, tapi oleh suara keras yang datang dari luar pagar, yang datang oleh kerakusan, yang datang oleh kekuasaan, yang datang oleh setan-setan berdasi. Kalian harus tahu, 10 tahun yang lalu mimpi-mimpi kalian dibangun oleh tangan-tangan yang penuh keyakinan bahwa kebenaran akan dimenangkan, bahwa kebenaran, kekuatan, keyakinan akan menang. La haula wala quwata illa billah. La haula wala Nah, kalian tumbuh dari perjuangan, bukan belas kasihan. Nah, ingatlah, kalian tumbuh sebagai pewaris perjuangan, bukan belas kasihan. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Munculkan lagi dalam hati kita bersama-sama. La haula wala quwwata illa billah. Luar biasa. Luar biasa. Langsung bikin ya. Ngisi baru lagi duluan.